Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ala nikmatillah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ibu Kepala SMP Negeri 1 Cimalaka sebagai Ketua MKKS sekaligus ieu mah sahibul bait yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Wilayah 3, kemudian Bapak Ibu Wakasek kurikulum sewilayah 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Oke. Tentu kapanpun dimanapun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita merasakan betul betapa mahalnya sehat ya Bunda ya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita berharap sampai pada kita selaku umatnya. Saya minta Wakasek kurikulum 2 paseh mana? Oh ya, nggak apa-apa. Ibu mewakili. Saya jenengan Ibu? Yati. Bu Yati. Seumur Ibu jadi PNS, pernah berapa kali Ibu rapat siang ya, sore begini terus nyabah cedem gitu? Tekantos. Hah? Coba. Tekantos, Pak. Belum pernah seumur. Belum. Nah, hari ini saya membuktikan ya bahwa tidak semua tidak merasakan bagaimana di saat menjelang sore sudah mau hujan, orang mau masih rapat. Nah, Ibu niatkan hari ini, Bu siapa Yati? Bu Yati ya? Ya. Ibu niatkan mudah-mudahan rapatnya Ibu hari ini mungkin barangkali ada hak-hak Ibu yang Ibu terima tetapi tidak terganti oleh keringat Ibu. Ya. Siapa tahu rapat sore hari ini yang menolong kita. Ya. Amin. Ibu ridho rapat sore ini ya. Ridho, Ya. insyaallah ridho. Nah, mungkin yang lain ada yang baru merasakan seumur Ibu jadi PNS, ya mungkin Ibu sama. Nah, luruskan dulu niatnya. Kalau enggak Ibu luruskan, buat apa saya luruskan? Karena mesti Ibu Bapak hatinya menolak. Buat apa? Saya tidak akan lanjutkan. Nah, kalau bagi saya juga normal seperti Bapak Ibu pulang jam sekian. Tapi hampir setiap hari saya pulang Isya. Nah, jadi saya ingin luruskan dulu niatnya ini semua. Barangkali mudah-mudahan saja duduknya Ibu, Bapak merhatikannya ke saya itu menjadi sesuatu barangkali suatu yang lalu ada sesuatu yang belum tentu halal buat kita. Mudah-mudahan ini jadi penggantinya. Nah, di samping itu mudah-mudahan ini memang menjadi bagian dari ikhtiar untuk memang memperbaiki ke depan. Oke, sepakat ya? Kita sepakat, bismillahirrahmanirrahim, kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, saya minta Wakasek 2 Ujung Jaya. Oke, Bapak ke depan. Kemudian di sebelah kanan saya minta Wakasek 2 Tanjung Kerta. Nama? Jajang Hermawan. Atus Anasution. Hah? Atus Anasution. Atus, Pak Jajang. Oke. Saya mau memberikan sebuah contoh, tetapi pure murni hanya contoh. Nah, kita audzubillah min dzalik berlindung untuk tidak seperti contoh ini. Betul pure, ini murni hanya contoh. Pak Jajang, yang belakang sekalipun mohon perhatian. Pak Jajang punya kerabat? Punya. Ya, oke. Pak Atus? Oke. Kerabat Pak Jajang, sudah jangan dijawab sekarang, perhatikan. Kerabat Pak Jajang, Allah takdirkan sakit kritis. Udah bilang minalik, hanya contoh. Sakit kritis. Maka Pak Jajang sebagai kerabatnya
mungkin yang diandalkan di keluarganya, segera membawanya ke rumah sakit A. Segera membawanya ke rumah sakit A. Begitu masuk ke rumah sakit yang dituju oleh Pak Jajang, begitu dituju rumah sakit yang dituju oleh Pak Jajang, pasien diturunkan dalam keadaan apa tadi? Kritis. Begitu masuk, dokternya, perawatnya, semua petugasnya langsung ngecek. Masang alat. Langsung dibawa ke ruang ICU. Semua tindakan dilakukan. Pak Jajang nunggu. Tiba-tiba setelah sekian jam dokter datang. Pak Jajang, mohon maaf, kami bersama tim sudah berupaya sedemikian rupa, tetapi Allah berkata lain, kerabat Pak Jajang tidak bisa kami selamatkan, meninggal dunia. Pak Jajang marah nggak ke saya sebagai dokter? Marah tidak? Marah tidak ke saya? Tidak. Pak Jajang marah nggak ke saya? Saya sudah berupaya sedekat mungkin kan? Malah Pak Jajang bayar nggak ke rumah sakit itu? Bayar. Jadi begitu, mohon maaf, kami sudah berupaya sedemikian rupa, tetapi tidak mampu menyelamatkan nyawa kerabat Bapak. Pak Jajang marah ke saya dan kawan-kawan? Tidak. Bahkan bayar? Bayar. Sekarang Pak Atus punya kerabat dalam keadaan kritis. Segera dibawa ke rumah sakit B. Begitu masuk ke rumah sakit B, dokternya, oh iya, ya sudah saya paham. Datang perawat, ya nanti Pak, udah. Sejam kemudian meninggal. Pak Atus marah ke saya? Marah. Padahal sarua maut. Kan sama meninggal. Kenapa yang itu tidak marah? Kenapa yang ini marah? Karena yang sebelah marah. Kenapa? Tidak ada upaya. Pelayanan. Rakyat marah sama Bapak dan Ibu. Marah. Jadi saya kasih strategi komplementer, di dalamnya ayat tematik praktek, di dalamnya harus ada begini itu, agar rakyat tak marah. Da ai budakna mah kitu-kitu kene. Nu itu maut, nu ieu maut. Tapi beda. Kenapa harus ada studio? Kenapa harus gurunya berkunjung, ngariung? Agar rakyat yang menggaji Bapak tak marah. Pak, kan kenapa ini saya sampaikan? Saya cari perumpamaan ini sedemikian lama. Sebab ada yang komentar ke saya, pada anggar masing guru kunjung masih naon gak ada budak teh kari itu barodo. Tuh, nu itu maut, nu iya mau. Tapi reaksinya beda, mayar. Iya mau mayar gak bari ngutru. Boleh buktikan. Dengan segala hormat, boleh buktikan. Ngan rakyat teh teu wasa ka Bapak teh ngambakna teh. Marah. Jadi saya kasih piranti terhadap Bapak dan Ibu, strategi komplementer ayeuna ku holistik integratif teh, buka dulu, terima dulu. Ulah naon deui atuh kadis teh. Saya ingin membekali Bapak Ibu guru semua supaya tadi sama ikhtiar maut. Nu ieu mah maut teh ngambak. Boleh buktikan. Silahkan. Silahkan. Nah saya kasih piranti itu. Ada tatap muka terbatas, ada virtual, ada guru kunjung, ada guru lingkungan. Supaya tadi pelayanan orang teh jiga di mata rakyat teh. Katingali. Ya, jadi Pak Jajang dan Pak Atus boleh duduk, tapi saya ingin lihat nanti hasil penjadwalan di dua sekolah ini yang terbaik atau tidak. Karena Bapak dipakai contoh ya.
Setahun sudah berjalan. Sejak tahun ajaran 2020-21 saya gaungkan strategi komplementer 7 metode pembelajaran. Pembobotannya begini, menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan sebagainya. Berapa persen yang melaksanakan? Harus saya katakan hanya 40%. Yang 60 kemana? Nah, saya bilang ke Pak Bupati, ke Pak Sekda, yang 60 baru akan mulai Pak. Nggak apa-apa. Oh pada kantos Kapungkur, iya saya tahu, dulu pernah. Tetapi Saka. Ya. Saka ingat, Saka yang. Sebegitu saya tanya, mana jadwalnya Pak Atep? Mana evidence base-nya? Kantos Pak ABG, mung hapunten weh. Gitu. Oke. Ah itu satu. Saya yakin Bapak dan Ibu ini setelah bertahun-tahun berpengalaman menjadi guru dan kepala sekolah tahu bahwa dengan metode didatangi diuprak-apruk tidak moal signifikan. Pak Kadis naik ilmu nate moal. Dokter tahu mana yang kritis kemudian out. Namanya terminal itu kalau di istilah di medis itu. Geus kabayang eta teh. Tah geus moal panjang umur nu kitu mah. Terus dokter teh hare-hare ambek teh urang keluargana. Ambek. Padahal dokter tahu itu udah kritis. Tapi kan jiga dag-dag deg-deg nulungan. Itu yang saya mau supaya guru itu profesi yang terhormat. Saya tanya, dokter profesi bukan? Profesi. Ai guru? Profesi. Iya sama-sama profesi. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Harus sama-sama terhormat. Pak Kadis kan budak kamari iya non gitu. Saya mah geus 30 geus menjelang 40 tahun. Tapi kan 40 tahun dalam keadaan yang sama. Tiba-tiba Allah uji berbeda. Keadaan tiba-tiba berbeda. 40 tahun yang lalu gak datang gitu, udah sama. Saya mau buktikan sore ini. 2 tahun yang lalu metode belajar tatap muka di kelas itu yang paling efektif, paling efisien. Raja dari segala raja metode. Tidak ada yang bisa mengalahkan efektivitas pembelajaran di depan kelas. Mau PAUD, mau SD, mau SMP, mau SMA, mau kuliah sekalipun. Atau diklat sekalipun, kursus sekalipun. Rajanya metode adalah tatap muka langsung antara pendidik dengan peserta didik. Saya tanya hari ini. Mungkin saya pilih Wakasek. Tadi semua dua. Sekarang saya pilih buah 21. Mana Wakasek? Buah 21. Oke. Ibu tugasnya hanya menyebutkan satu. Ibu hanya tugasnya menyebutkan satu metode yang paling efektif dan efisien saat ini. Satu metode. Mangga? Sebutkan satu metode yang paling efektif dan efisien saat ini. Ayo. Sebutkan, Bu. Tos, enggak apa-apa. Tos. Kemudian saya pilih Wakasek tuan rumah Cimalaka 1. Mana Wakaseknya? Oh ya, Ibu sebutkan satu metode tugas Ibu. Sebutkan satu metode yang efektif saat ini. Di dalam situasi pandemi ini, Pak. Iya, saat ini. Ya, baik. Satu metode. Ya. Untuk ini adalah PJJ. Kalau Pembelajaran jarak jauh. Sudah. PJJ. Saya minta agak ke Jati Gede 1, Wakasek Jati Gede 1. Oke. Tugas Bapak menyebutkan satu metode yang tepat saat ini. Saya ikut semua akademi. Jadi tidak ada. Oh ya. Nah. Jadi berdiri Pak, berdiri. Oke, berdiri.
Berdiri Pak. Nah, yang keras. Saat ini coba. Saat ini tidak ada metode yang tepat untuk hanya satu saja. Ya, oke, boleh duduk. Ya. Nah, bukan Agus Wahidin yang menjawab, yang menyatakan. Kenapa saya minta ya mereka Wakasek menunjuk kepala sekolah bisi teu bisaeun eraeun. Tuh. Ari Wakasek nama. Gitu. Nah, tapi kalaupun ada yang belum bisa, belum tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi hari ini kita semua di ruangan ini membuktikan boleh hipotesis ini, pernyataan ini Anda buktikan, Anda pembicara diskusikan dengan para akademisi boleh. Hari ini, waktu ini tidak ada satu metode pun yang tepat jika berdiri sendiri. Tadi PJJ nggak ada. PJJ Ibu Raus di dia gaduh studio Ayu di Surian. Hari di mana? Di Dua Ujung Jaya. Ayah kelas gerek rubuh mana? Atas rubuh Pak ya. Nah. Miring-miring. Tapi kehujanan dulu. Nggak ada. Pak, yang efektif sekarang adalah tetap tatap muka. Terbatas namanya. Sesuatu yang terbatas apa efektif? Jadi yang membuat saya harus mengeluarkan ide itu bukan karena sombong-sombongan terus jigawe tekadis, bukan keadaan, itu bukti. Tidak ada satu metode pun yang tepat jika berdiri sendiri. Harus bersifat komplementer, saling mengisi. Di Tanjung Kerta 2 mah Pak, abdi mah guru kunjung, virtual can pati jalan terus tematik mangga. Cek Ibu Nung teh Pak di dia mah alhamdulillah ada studio tos jalan. Itu jadi virtual lebih dominan, mangga. Karena tidak ada satu metode yang tepat. Iya mah geus apal, urang sedih geus apal, Pak Ahdani geus nyaho. Oh, tidak ada satu metode pun yang tepat. Sudah tahu kita. Cicing. Saya terus terang testimoni hampir semua kepada siswa. Tiap siswa ketemu, saya Kang Kris ngamaturan saya kemana-mana. Tiap saya ketemu siswa. Yang, Neng di mana sekolah? Di SMP kelas sabaraha? Kelas 7. Pernah ente ibu guruna, pak guruna sumping, ngariung, ngabahas sesuatu, meraktekan sesuatu? Ente. Pernah ente bapak ibu guruna membuat tulisan, kemudian dibagikan, naon gitu semacam modul kecil atau semacam LKS kecil? Ente. Terus Neng naon wae diajar selebihnya? Nya di WA wae Pak. Bayangkan menjelang 2 tahun Pak. Bayangkan saja menjelang 2 tahun. Mangga. 40 tahun. Saya yakin ada yang menjelang 40 tahun bekerja di Dinas Pendidikan. Sebagai guru dan lengkap kepala sekolah. Saya yakin ada yang menjelang 40 tahun. Tapi sebagian sudah di atas 30 tahun. Ya. Tiba-tiba dari sekian Allah berikan sesuatu yang berbeda. Nggak mau berubah. Pak data diajarkan waktu kuliah, ya sudah. Makanya saya sebagai kepala dinas membekali. Kasih sama saya itu keputusan kepala dinas tentang petunjuk umum pembelajaran di masa darurat pandemi COVID. Strategi komplementer 7 metode pembelajaran. Oke. Mangga silahkan. Jadi kita ini bagi yang muslim ya. Bagi yang muslim. Kepala dinas isuk pageto bakal maot. Kepala sekolah bakal maot. Wakasek maot. Guru bakal maot. Nu beunghar bakal maot. Nu miskin bakal maot. Dan semua bakal diminta pertanggungjawaban. Nah, ayeuna dongeng. Nu sering kita ketahui. Ya. Yang sering kita ketahui.
Para ajengan tuh kalau kita ikut pengajian, biasanya suka membocorkan soal. Kalau guru membocorkan soal, salah nggak? Salah, pelanggaran itu. Tapi ajengan mah ente salah. Ajengan mah suka bocorkan soal. Soal itu harusnya disampaikan ku malaikat, dibocorkan ku ajengan. Dilatih orang teh. Man robuka, ibu-ibu engke jawabna anu. Wan nabiyuka anu. Jadi pertanyaan urusan mohon maaf ini, mohon maaf. Yang akan menyulitkan kita itu gambaran saja. Dari para ajengan ke kita itu gambaran saja. Bahwa kita diminta pertanggungjawaban. Hai Agus Wahidin, baheula keur zaman dipercaya jadi kadis pas zaman pandemi. Apa yang ente lakukan, apa yang Anda lakukan untuk membekali 168.000 siswa di bawah tanggung jawabmu? Pasti saya bilang, Pak Malaikat, di semester kahiji saya buat namanya strategi komplementer 7 metode pembelajaran. Sebagai upaya saya, di semester berikutnya saya buat kebijakan saya namanya holistik integratif. Wah bukti nah itu di lapangan nak. Nyatong abi nu digebugan. Jadi saha nu kudu digebugan? Silakan. Mungkin ini terlihat guyon. Terus Pak Nono berapa lagi pensiun? Berapa tahun lagi pensiun? Hah? Iya, karya terbaik apa yang Pak Nono berikan? Kan selama sekian puluh tahun ngodok saku orang. Terus Pak Mantri, oh gagah. Kan begitu. Pak abdi teh da bla 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 anu. Pan ieu aya Wakasek. Nya Wakasek moal ngalengkah. Ai teh dititah ku kepalana mah. Da sieuneun. Bener teu Pak Wakasek, Bu Wakasek? Leres teu? Leres dah. Asal nirung gitu. Asal nirung gitu. Ya. Sampai di sini saya bicara kira-kira secara keseluruhan bisa Bapak Ibu pahami kan? Iya. Bisa Bapak Ibu pahami. Jadi strategi metode itu mau 7 metodenya, mau 8, mau 9, mau 10 mah enggak. Yang original dari saya itu komplementernya, saling melengkapi. Mun ieu kurang, tambahan ku ieu tambahan terus. Gitu. Dibuat jadwalnya. Saya yakin 100% guru moal aya nu nolak lamun geus dijibikin jadwal ku Wakasek kurikulum seizin kepala sekolah. Yakin saya guru moal aya nu nolak. Da cek guru teh abdi ngecek ka guru-guru pada teu di jadwal. Ai beli kudu apluk-aplukan sorangan. Ini persoalannya itu. Jadi rencananya tidak dibuat, jadwalnya tidak dibuat. Nah, saya simpulkan dari perjalanan saya di Disdik ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama, dia memahami dan melaksanakan. Kelompok kedua, dia memahami tetapi tidak melaksanakan. Kelompok ketiga, dia tidak mau memahami dan tidak mau melaksanakan. Bapak sekarang dan Ibu pilih mau di kelompok mana? Ya. Insya Allah. Ya. Dah? Memahami. Nah, Pak Surna, saya 3 bulan yang lalu mampir ke Tomo. Bunda berapa bulan lagi pensiun? 4 bulan. Saya bilang, Bunda sehat, selamat, Bunda Allah masih selamatkan dari titik yang teramat kritis kan? Ya. Bunda mau syukuran nggak? Mau. Naon syukuran bikin studio. 3 bulan telepon nggak di WA. Pak Kadis, 2 bulan. Ya. 2 bulan. Pak Kadis studionya tos ieu hoyong ditinggali deui. Pak Surna berapa lama sejak dilantik? 3 bulan. Hah? 3 bulan. Berapa tahun perbedaan usia Pak Surna jeung Bunda? 17 tahunnya. Nah, jadi letaknya ada. Ya, Bunda 60, Pak Surna? 7 tahun lebih muda.
Nah, jadi letaknya di mana kalau begitu? Nah, ya begitu. Jadi urang mah ayeuna cana naon ge karek ge ngimpi ge dising-sing ngimpi ge ulah anehna teh. Oh kadis kitunya juga nu ngimpi hirup nanti. Ngimpi ge ulah urang mah anehna teh. Nyerek kumaha bisa aya fakta. Ngimpi ge ente. Ngimpi ge geus dianggap ulah urang aneh sekali. Untung saya tamat baca buku. Nanti saya kasih ke Pak Suna buku itu, baca ya. Nah, buku itu ditulis oleh Ichiro Kishimi. Tapi geus bahasa Indonesia kade, tenang. Ya. Buku itu ditulis oleh seorang filsuf Jepang, Ichiro Kishimi itu. Dia menjabarkan sedemikian rupa dari berbagai sudut pandang psikologi. Judul buku itu keren. Judul bukunya Siap Tidak Disukai. Betul. Jadi setiap orang yang melakukan perubahan pasti tidak disukai. Oleh siapa? Oleh mereka yang tidak mau berubah. Ya, itu. Nah, jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu para kepala sekolah, kepada para wakasek, kita sadar da Bapak Ibu geus rata-rata di atas 55 tahun. Ya, sudahlah. Panggil guru nu ngora, wayahna jang, wayahna neng geus sok. Sok naon lumpat ka ditu. Sok nyieun anu nyieun terobosan anu. Jadi gerakan orang lain saja sudah. Itu seperti di Tanjung Kerta 2 aya si Pak Isnandar. Bulunyung. Ulah sabalikna. Budak kamari ieu nya hono-hono. Jadi urang teu ngalengkah manehna ulah. Nah, saya ingin sekarang wilayah 3 itu karena harus jujur saya akui kepala sekolah yang kompak terus. Nah itu wilayah 3 saya harus apresiasi. Saya harus akui. Lain maksud ngawilah-wilah. Ada fakta di dia memang kompak. Saya harus akui. Tetapi kekompakan ini menjadi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Silakan. Bapak bisa rasakan kepemimpinan saya 2 tahun. Boleh rasakan. 2 tahun saya memimpin di Disdik. Boleh mangga Ibu. Burat boleh rasakan. Pernah saya meminta sesuatu ke Burat? Pernah saya ke Pak Hadani minta sesuatu? Nggak pernah. Ke Pak Rahmat? Tidak pernah saya minta sesuatu? Tidak. Saya tidak. Ke Pak Nono pernah saya minta sesuatu? Tidak. Tidak. Nah, saya ingin bahwa Bapak dan Ibu kepala sekolah betul-betul menjadi agen perubahan, wakaseknya menjadi motor penggerak perubahan. Di semester berikutnya harus saya buat kebijakan saya namanya holistik. Saya hadir di SMP Negeri 1. Wah buktina itu di lapangan. Beberapa bulan lagi mau nyatong abi nu digebugan. Ya. Jadi saha nu kudu digebugan? Telah dicatatkan rekor Indonesia oleh ORI, original rekor Indonesia. Itu. Para petinggi ORI-nya hadir, kemudian piagamnya diserahkan, saya dapat wing juga dan sebagainya itu. Nah, apa filosofinya? Bungkur kan datang ke saya. Pak Kadis, strategi komplementer itu intinya yang eteh tangkap, memberikan pengalaman yang lebih kepada anak-anak di masa pandemi. Karena secara kognitif anak-anak tertinggal. Betul nggak? Dipaksakan dia tertinggal secara kognitif. Dia ingin memberi lebih dari sisi afektif dan psikomotor. Sabari sekalian ulang tahun SMP Negeri di situ mau eteh meriahkan dengan pembacaan puisi massal berantai. Tah kagok ngabiaya, kagok meriah, ada orang tua semangat ngahadirkan ORI. Saya support, oke. Luar biasa, saya support. Saya agendakan sehari di situ. Karena waktu itu belum berbicara mau sosialisasi wilayah ini. Itu jauh hari sebelumnya. Saya pesan ke sekri saya. Agenda tanggal 21 Desember tutup, nggak ada agenda. Saya hadir ke situ. Kenapa? Filosofinya. Bisa Bapak Ibu rasakan. Pak Iwan bisa rasakan. Ingat tuh Pak Iwan.
baheula ke SD, ke SMP diajarkan ku guru per pokok bahasan nepi ka runut per pokok bahasan. Ingat teu? Henteu per pokok bahasan mah. Samun ingat sebutkeun nggak bohong. Henteu. Teu. Jadi nggak ada siswa secerdas apapun termasuk Profesor B.J. Habibie dia bilang tidak mengingat per pokok bahasan. Per mata pelajaran runut, per pokok bahasa. Enggak. Apa yang dia ingat? Memori umum. Oh betapa indahnya waktu saya di SMP anu. Ada peristiwa anu. Karena pembelajaran itu prinsipnya mendewasakan anak. Dari berbagai sudut terekam di sini. Da prinsip dasar pendidikan nu karasa saumur hidup mah ca listung. Sugan ayeuna Pak Rahmat. Waktu itu Pak Kadis abdi diajarkan ku guru tentang konsep mall. Dalam konsep mall itu Gai Lusak mengajarkan ilmu kekebalan massa. Massa tidak bisa hilang. Tak eta bermanfaat jang hidup abdi ayeuna jadi kepala sekolah bukan. Jadi proses pembelajaran ini akumulatif. Nah tiba-tiba COVID. Budak setahun setengah, anak-anak setahun setengah tidak sekolah. Berikan sesuatu yang menjadi cerita terbaik. Kelak dia dewasa. Berikan segala sesuatu yang terbaik yang membuat Bapak Ibu terkenang. Berikan sesuatu yang terbaik dan yang berbeda agar masyarakat tahu bahwa guru berjuang tidak makan gaji buta. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya mendefinisikan secara letterlep apa strategi komplementer, apa holistik integratif, kasihan saya. Da balik ti dieu pasti Pak Nono lieur, Pak Usep lieur. Kalau saya definisikan dari sisi terminologi. Sudah Pak. Termasuk Pak Atep, termasuk. Kalau saya definisikannya dari sisi terminologi. Inu kitu mah di Mbah Google ge maca deui bisa, buka deui bisa. Tetapi konsep dasarnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup saya kasih satu contoh. Tadi dibuka dengan contoh kan? Saya penutup saya kasih contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ida nudialis sholati min yaumil jumu'ah pas'au ila dikrillah ayat 9 surat al-jumu'ah. Nah, Pak Usep mun rek bisa ngapalkeun rada lila lah eta. Dalam surat ini, hei orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Jika datang hari Jumat, ya, dalam bahasa sastra yang sangat indah, jika datang hari Jumat dan dipanggil, pas'au ila dikrillah, maka bersegeralah. Kepada apa? Menuju apa? Mengingat Allah. Kalimatnya begitu. Ini perintah tertulis, jelas. Jadi perintah wajibnya teh tertulis kasaha ka orang nu beriman. Jelas ini perintah tertulis. Nah, sehingga karena melaksanakan perintah tertulis, Pak Usep itu poe Jumaah geus dikopeah rapi, geus make baju koko, geus disarung, wah, berangkat. Karena pas'au, segerakanlah menuju masjid. Di jalan menuju masjid, katempo aya budak ti kucubar kana balong di Tanjung Kerta. Saya tanya Pak Usep, mau neruskan yang tertulis perintahnya ke masjid atau rek nulungan budak? Padahal tidak tertulis. Sugan aya ya ayyuhalladzina tulunglah budak nu ti kecebur. Jadi dalam hal tertentu apa yang tidak tertulis kadang-kadang jauh lebih penting dari apa yang tertulis. Saya ingin mematahkan teori yang selalu Pak da tengait jeung kade, tengait jeung KI. Da kurikulumna ge kieu. Saya ingin mematahkan teori itu.
Jadi apa yang tertulis dalam situasi tertentu kadang-kadang kalah oleh yang tidak tertulis. Saya kira contoh saya sangat komplit. Nah, terima kasih atas perhatiannya di wilayah 3 dan saya yakin implementasinya Bapak Ibu menyusun rencana, menyusun jadwal, jenis apa saja yang tematik prakteknya, guru lingkungannya dan sebagainya, mau kesenian, mau keagamaan, mau puisi, mau praktek bertanam, mau praktek anyam menganyam, apapun buktikan kehadiran guru ke masyarakat melakukan. Duh, alhamdulillah geuning guru teh sumping, geuning guru teh aya nyamper pun anak bla 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 bla. Silakan. Saya mohon maaf karena menyampaikan dengan penuh ekspresi. Karena kalau saya nyampaikannya datar-datar saja Bapak Ibu lupa pasti. Ya. Lupa. Seekspresi saya geus beak karep kieu ge pasti sebagian mah poho deui. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten channel Krisna Euy diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Channel YouTube Krisna Euy, kemasan lokal menggetarkan dunia.